selesai hari Idul Adha kita selalu komunikasi dengan papi ya, karena sedih, benar-benar sedih, dilema, galau banget. Gak pernahnya gitu ya 5 tahun terakhir Lebaran Idul Fitri, Idul Adha tuh nggak pernah sama papi tuh, nggak pernah gitu. Apalagi setelah ada Wiko dan Wizi, kayak bener-bener kosong, hampa, kayak gimana gitu ya. Ya Allah, bener-bener dilema banget tahun ini. Tapi kata papi bilang, tahun ini itu Allah kasih kesabaran, Allah kasih kenikmatan katanya buat saya terutama, karena saya disuruh sabar, suruh sabar lagi, sabar terus, sabarnya makin besar lagi. Karena apa? Bisa nggak nih si maminya Wiko Wizi ini nggak bareng-bareng saat Lebaran? Bisa nggak dia nggak sampai melo-melo gitu ya? Ternyata nggak bisa gitu. Kita selalu video call, Pi, gimana Pi, ini sedih banget Lebaran nggak bareng tuh, benar-benar dilema gitu. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita syukuri aja semua nikmat. Kita selalu bersyukur sama apa yang Allah berikan ke kita. Allah beri kita sehat, Allah selalu beri kita nikmat, Allah selalu beri kita kebahagiaan walaupun nggak sama-sama. Karena papi pun di sana pun selalu mendoakan kita, selalu mengiringi gitu ya, selalu menjalani kehidupan bersama gitu dengan video call. Alhamdulillahnya tuh komunikasi di sana tuh nggak susah. Itu yang paling berharga banget buat saya. Itu jauh tapi dekat gitu ya, jauh banget di mata tapi dekat di hati ya. Walaupun anak-anak udah, nih papi kemana, kok cuma ada di handphone. Sampai anak saya yang kedua Wizi cari bapaknya, dia cari papi, gak mau lihat handphone karena namanya anak kecil, bayi umur 2 tahun gitu ya, dia nggak ngerti. Kok papi ditelepon aja, udah berapa hari ditelepon aja, sampai dia cari ke atas ke kamar. Nih papi mana? Nggak ada. Dia cari di kamar mandi, dia intip tuh lubang-lubang jendela, dia lihat nggak ada juga. Masya Allah. Saya bilang, Dek, papi lagi ibadah haji, Dek. Adek sabar ya, kita telepon aja. Dia cari di dalam selimut, dia buka. Insya Allah, kita mau bilang gimana? Ya udah, silahkan adek cari di mana. Sampai akhirnya dia denger video call papinya, nggak mau nengok sama sekali. Di situ hati saya sedih banget. Insya Allah, Enji, kenapa deh nggak mau lihat papi? Papi kangen sama Enji. Enjinya nggak mau lihat. Terus adek bilang, adek kangen papi nggak? Adek bilangnya papi nggak mau. Namanya bayi umur 2 tahun, kita nggak paham bahasanya itu apa ya. Enji itu sedikit ini ya, dia itu melowan anaknya, tapi gampang juga happy-nya asal ketemu wujudnya gitu. Mungkin namanya kita komunikasi di handphone tuh ya, anak kecil nggak paham kan, kok papi nggak pulang-pulang, ini kemana ini? Sampai abang bilang, papi kok pulangnya ke rumah papi sih, bukan ke rumah abang. Itu kata-kata udah dirancang di pikirannya anak-anak ini gitu ya. Masya Allah. Sampai, duh, masa ulang tahun Enji papi nggak ada, kemarin ulang tahun abang papi nggak ada. Sampai saya tuh, ya Allah, Pi, anak-anak masa sampai kepikiran gitu. Saya sedih juga sih dengarnya. Sampai akhirnya di tanggal 4 saya sampai kaget dan shock banget. Papi kirim tiket ke saya itu. Tiba-tiba saya cek tiketnya itu pulang tanggal 6. Tapi mungkin karena transit lama di Sri Lanka, dan transit lagi dari Sri Lanka ke Singapura itu cukup lama. Jeddah ke Sri Lanka 6 jam, Sri Lanka ke Singapura 4 jam. Insya Allah lama banget. Tiba di Indonesianya itu tanggal 8. Tiba-tiba Hamin 4, papi jam 2 malam telepon, bilang mau ganti tiket. Masya Allah, di situ saya merinding, benar-benar merinding. Saya bilang, Pi, kenapa mau ganti tiket? Jawabannya papi, sayang kalau udah pulang cepet, tapi tetap nggak bisa ngelewatin ulang tahun bareng sama adik dan acara gitu. Akhirnya saya cuma mikir, nggak sayang, Pi,
Terus jawabannya papi, enggak, uang bisa dicari, tapi momen kan belum tentu bisa terulang lagi gitu. Itu yang saya tanam ya, Masya Allah. Papi udah ngajarin banyak hal sih buat saya itu ya, Masya Allah. Semoga saya bisa jadi orang seperti papi gitu ya. Sampai akhirnya papi beli tiket baru dan saya lihat langsung tiketnya, alhamdulillah pulang tanggal 6 gitu ya. Masya Allah, saya seneng banget. Sampai saya bilang sama anak-anak, Dek, Bang, papi pulang tanggal 6. Tapi kan anak kecil nggak ngerti ya kalau belum lihat aslinya gitu. Ah, masa iya atau kayak gimana gitu ya. Ya udah, kita sampai akhirnya benar-benar menggebu-gebu. Saya juga sampai nggak bisa tidur, sampai nungguin tanggal 6 itu, sampai nggak bisa tidur gitu, nungguin si papi pulang, sampai nungguin papi ngabarin lagi di bandara, sampai saya tungguin, Pi udah jalan belum ke bandara, Pi udah di pesawat belum. Masya Allah, tabarakallah, Allah beri kita kenikmatan, beri kita kesabaran. 18 hari kita berpisah gitu ya, papi haji. Benar-benar momen yang benar-benar saya nggak bisa lupain sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah kita diberi panjang umur dan sehat. Hari ini kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini kita akan menjemput anak saya yang selesai menunaikan ibadah haji. Insya Allah anak saya perjalanannya diberi kemudahan, kelancaran, sehingga tepat waktu sudah sampai di Indonesia. Ketemu dengan pertama keluarga, istri, anak, orang tua, dan saudara-saudaranya. Semua akan ketemu ya. Oke, kita mau berangkat. Hari ini sudah ada persiapan untuk berangkat, untuk menjemput. Mudah-mudahan kita merasa bangga, mudah-mudahan ada hikmahnya naik menunaikan ibadah haji, hikmah menunaikan haji. Mudah-mudahan saudara-saudaranya ada yang mengikuti menunaikan ibadah haji. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Alhamdulillah sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Sebentar lagi kita nunggu putra saya yang bernama Widi Musa Kajaya Radiko sudah kembali ke tanah air dalam rangka menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya haji mabrur. Nah, kita begitu senang sekali. Kita menunggu berapa saat lagi pesawat akan landed. Ya. Nah, pas kita tanggal 6 itu waktunya kita jemput Mas Yuma, jemput papi. Kita itu benar-benar dakdikdukder ya gitu, nunggu jam ke jam gitu. Ya, kita lihat jam di Jakarta itu udah jam 8, kurang lebih jam 8 pagi. Saya dapat kabar gitu. Saya cek handphone, saya baca WhatsApp, saya lihat ternyata ada berita kurang enak gitu. Pesawatnya ada trouble gitu. Pesawat di sana ada trouble. Padahal papi di sana udah sempat masuk pesawat, udah sempat ketiduran sebentar, tapi ada trouble gitu. Jadi sekarang saya dan keluarga mau jemput Mas Bima. Hari ini baru datang dari ibadah haji. Kabarnya jam 11 sampai di Indonesia. Oke, kita tunggu. Setelah beberapa jam, dari jam 3 waktu Saudi sampai jam 7 waktu Saudi ya, itu baru dapat info. Berarti jam 7 waktu Saudi, di sini itu jam 11 ya. Jam 11 itu papi baru info bahwa tiketnya baru reschedule di jam 7 pagi gitu.
sana, tiba di Indonesia pukul 22:10 gitu. Oke, kita sampai alhamdulillah masih hari yang sama, yang penting tiba ke Indonesia dengan keadaan sehat, selamat, dan selalu dilindungi dalam perjalanannya. Itu aja cukup doa saya, nggak muluk-muluk biar cepat, yang penting datang ke Indonesia dengan selamat, itu yang paling penting menurut kita semua gitu. Jam 22.30 tiba-tiba deadlift, alhamdulillah saya langsung bersyukur di situ. Alhamdulillah udah landing, mungkin udah sampai gitu ya. Terus saya chat, kita udah nunggu di bandara gitu. Fotonya papi pun balas udah sampai, alhamdulillah. Itu udah happy aja kita, udah ya Allah alhamdulillah sampai di Indonesia dengan selamat gitu. Kita udah sampai di bandara dan papi udah ada kabar, kita langsung turun di bawah karena kita kan stay-nya di atas ya, baru sampai di Terminal 3 itu kita parkirnya di atas dan kita penjemputan ada di lantai bawah gitu. Nah bapak ibu semuanya nunggu di atas, mungkin capek juga ke bawah, kasihan ya bolak-balikan. Udah saya dan anak-anak turun ke bawah untuk nungguin papi. Itu kita turun jam 22.30 ya, udah dapat kabar gitu. 22.30 itu kita udah dapat kabar kalau papi udah sampai di Terminal 3 gitu, udah sampai di Indonesia. Tahu-tahu kita nunggu ya, dari detik ke detik, jam ke jam, orang ke orang kita liatin yang mana papi, selingak selinguk, kita sampai oh mana, akhirnya kita video call, Pih, ini kok belum keluar gitu. Ternyata kata papi masih nunggu bagasi. Ya Allah, dari 22.30 kita nunggu, oke setengah jam kita sabar, 1 jam kita udah mulai nggak sabar, telepon lagi, Pi kok belum keluar Pi. Fotonya bagasinya lama gitu ya, karena semuanya jamaah haji pulang, otomatis kan bagasi juga full gitu, jadi otomatis ngantri satu-satu gitu. Dan alhamdulillah gitu, Naswima itu keluar dari bandara, dari dalam keluar itu jam 12.30 kurang ya kurang lebih jam setengah 1 malam gitu baru keluar. Kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka lak syarika lak, ya Rabbana ya Rabbana. Aduh, semeringah, rasa sedih hilang semua dengan lihat mukanya papi, anak-anak terutama yang happy banget lihat papinya, masya Allah. Saya juga terharu, seneng, sedih juga, tapi seneng udah hilang sedihnya gitu karena kita ngeliat papi langsung gitu. Anak-anak terutama, dua-duanya langsung mau peluk papinya, langsung mau gendong papinya, nggak ada yang nggak mau digendong gitu, sampai papinya keberatan gendong mereka. لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك، يا ربي بالبيت dari lantai 1 ke lantai 3, coba bayangin itu anak-anak berat-berat itu minta digendong sama papinya, histeris pokoknya mau pulang bareng papinya dan dilarang papinya berangkat lagi, pergi lagi dari mereka. Ya Allah, akhirnya kita sampai di lantai 3 dan papi ketemu bapak ibu, Mbak Wita, Mas Ria,
sekalian gitu, dan apa keluarga-keluarga yang lain juga yang ikut gitu. Alhamdulillah kita setelah salam-salaman kita langsung menuju pulang ke rumah Cipayung. Berapa? 5 tuh. Aja. Banyak penuh-penuh dengan ya, kita lanjut perjalanan menuju Cipayung. Di Cipayung juga alhamdulillah anak-anak Hilimas Panen yang selalu support kita sudah stay di rumah untuk menyambut kedatangan Papi. Masya Allah mereka ya, duka-dukanya benar-benar kelihatan di hari itu. Alhamdulillah bertepatan dengan Papi pulang, bertepatan juga dengan Gizi ulang tahun. Masya Allah kado terindahnya itu gitu ya. Pas Wiko ulang tahun, kado terindahnya Papi berangkat haji.
Masya Allah, tabarakallah, Allah tuh baik banget sama kita semua. Pas Wizi ulang tahun, kado terindahnya adalah papinya pulang. Allah tuh benar-benar baik banget. Mudah-mudahan bisa nanti kita bisa mengikuti ibadah ini. Ya mudah-mudahan ya, kita tidak tahu kalau panggilan Allah apapun pasti diberikan rezeki. Kalau Allah sudah manggil pasti diberikan rezeki. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dari PT Rosana yang mana telah saat ininya saya berdoa ya sampai detik-detik terakhir ini kita tetap mendoakan dan ratib ya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kelancaran dan berikan kemudahan di dalam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh saya kira saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mas Rima untuk yang ini mungkin ya dari sana masih anget-angetnya masih menempel malaikat-malaikat di sana, mungkin bisa ada yang bisa mengikuti ibadah haji nantinya. Bisa kita nggak tahu kalau Tuhan sudah memanggil kapanpun kita siap gitu. Saya kira itu. Silakan Mas Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau doa sebenarnya udah selalu saya doakan tadi kalau di sana itu kan, terutama ya kedua orang tua, keluarga, kerabat, terus kemudian tim Mas Panen yang tiada henti-hentinya lah, selalu saya doakan lah. Alhamdulillah semuanya dimudahkan, dilancarkan, gitu kan, dikasih kemudahan terus gitu. Di sana itu yang nggak disangka-sangka juga, terus juga banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang memang teman-teman juga lihat di TV kan, kayak yang di tenda itu udah kepenuhan, cuman kebetulan saya juga emang kepenuhan, tapi saya alhamdulillah dapat tempat di tenda itu, jadi tetap tidurnya di dalam. Kemudian pada saat antri bus yang lainnya numpuk, saya dapat jalur sendiri yang akhirnya naik bis ke bisnya duluan, nggak perlu ngantri. Terus kemudian jalan dari Musdalifah ke Mina juga saya jalan kaki juga alhamdulillah diberikan kemudahan kesehatan gitu. Itu padahal kurang lebih jaraknya mungkin bisa sampai 15 km ya, dari pagi sampai siang saya jalan kaki itu, dari subuh sampai jam 12 siang baru sampai hotel. Itu alhamdulillah dikasih kekuatan juga, itu alhamdulillah mungkin ya karena doa-doa dari sini juga saya juga tetap sehat, tetap kuat, karena juga ada teman rombongan saya yang tumbang gitu ya, jadi kasihan juga dia dehidrasi karena kan sangat panas sekali itu di sana ya, hampir 50 panasnya di sana itu. Jadi ada satu rombongan saya tuh
yang akhirnya tumbang, sakit, sayang. Ya itulah karena memang di sana itu memang apa yang kita lakukan selama kita di sini itu biasanya kita kembali merasakan pada saat di sana. Kalau kita di sini selalu memudahkan orang, menyenangkan orang, membantu orang, insya Allah di sana pun kita akan merasakan hal yang sama juga. Gitu. Itu sih saya yakinin gitu. Kemudian ya pokoknya semuanya alhamdulillah lancar, mudah aja gitu, gampang aja dan ikhlas aja di sana gitu. Jadi walaupun ada teman-teman satu rombongan yang ngomel ini segala macam, kalau saya ikhlas aja gitu karena ya udah memang tidak ada yang harus saya komplain, semuanya saya terima, semua saya nikmatin ya alhamdulillah semuanya kasih kemudahan dan kelancaran. Ya mungkin ya kita sama-sama berdoa karena sebenarnya doa yang paling ampuh itu sebenarnya doa dari diri kita sendiri, buat diri kita sendiri itu yang paling ampuh sebenarnya. Kalau saya atau teman-teman lain itu buat membantu aja, tapi sebenarnya yang paling intinya itu doa dari kita sendiri untuk diri kita sendiri itu yang paling baik sebenarnya. Oke, sama-sama mungkin kita sama-sama sekarang berdoa untuk kesehatan kita, untuk kemudahan dan kelancaran kita, untuk keluarga kita juga yang di rumah selalu diberikan kesehatan, buat anak-anak kita nantinya sudah besar selalu dimudahkan dan bisa berbakti sama orang tua dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Mari sama-sama kita menundukkan kepala membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wah, mungkin